Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Ondo. Ini ada sebuah informasi menarik dari CoinDesk. Ini laporan tanggal 19, jadi hari ini pada saat saya membuat video ini, bahwa pada bulan Oktober 2024 ini dunia kripto kembali diwarnai oleh lonjakan signifikan dari salah satu token governance yaitu Ondo milik dari Ondo Finance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini, token ini mengalami kenaikan sebesar 8% setelah laporan tentang dorongan besar dari BlackRock untuk menggunakan token BUID. Jadi ada token yang bernama BUID, teman-teman. Ini token dari BlackRock ini. Nah, token BUID ini bacanya agak susah. Kita baca BUID saja. Jadi token BUID ini sebuah produk keuangan yang ditokenisasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebagai agunan untuk perdagangan derivatif di bursa besar seperti Binance, Deribit, dan OKX, teman-teman. Jadi laporan ini menjadi pusat perhatian, meskipun dampak langsung terhadap Ondo Finance belum sepenuhnya jelas, namun ini bukan kali pertamanya Ondo merespon berita tentang BlackRock dengan lonjakan harga yang signifikan, teman-teman. Jadi mungkin kalau kita kepingin mengetahui, ada yang mengatakan bahwa tidak ada dampak langsung terhadap Ondo, tetapi ternyata Ondo mengalami kenaikan dengan adanya laporan ini, teman-teman. Tapi kalau menurut pendapat saya, sebenarnya antara Ondo dengan BlackRock ini korelasinya luar biasa, teman-teman. Kalau kita lihat ini, coba kita lihat berita di bulan April, 2 April 2024, awal tahun lalu. Jadi kalau kita lihat di sini, Ondo Finance ini mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah merealokasi aset senilai 95 juta US dollar ke dalam tokenisasi dana BUID yang dikelola oleh BlackRock. Jadi sebenarnya Ondo ini memiliki aset juga dalam bentuk dana BUID, teman-teman. Dan langkah ini memungkinkan penyelesaian instan untuk USG, token yang didukung oleh surat utang dari Amerika Serikat jangka pendek yang dikelola Ondo, teman-teman. Sementara itu, dana build Ethereum dari BlackRock itu berhasil menarik 245 juta US dollar dalam bentuk Ethereum hanya dalam waktu 1 minggu sejak peluncurannya. Ini adalah berita pada tanggal 2 April 2024. Kemudian kalau berita hari ini, kenapa Ondo mengalami kenaikan? Karena dia memiliki investasi juga di dalam token yang bernama BUID, tadi teman. Jadi BUID itu adalah token yang dimiliki atau yang dikelola oleh BlackRock. Sehingga menurut saya kalau ada yang menyatakan tidak ada korelasi langsung antara Ondo dengan BlackRock, itu sebenarnya salah sekali, teman-teman. Karena korelasinya sangat jelas. Karena dari laporan media Pintu, kalau kita lihat di laporan ini, Ondo sendiri memiliki aset di BlackRock, teman-teman, dalam bentuk mereka memiliki aset sebesar 95 juta dolar, sehingga apapun yang dilakukan oleh BlackRock terhadap BUID otomatis akan berdampak langsung terhadap Ondo Finance. Jadi kalau kita berbicara Ondo Finance, Ondo sendiri ini adalah sebuah platform tokenisasi aset yang berfokus pada tokenisasi aset dunia nyata atau real world asset atau RWA, teman-teman. Jadi dalam hal ini BlackRock merupakan salah satu pengelola aset terbesar di dunia, telah meluncurkan produk tokenisasi money market fund yang dikenal sebagai BUID tadi. Jadi produk ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai agunan dalam perdagangan derivatif, di mana para pedagang tetap dapat memperoleh hasil dari dana pasar uang sambil menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan margin. Dan ini merupakan pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional yang lebih mengandalkan stablecoin sebagai agunan, teman-teman. Intinya adalah kalau kita lihat di banyak laporan di media di Twitter,
Ini dampak dari laporan tentang BlackRock yang akan meluncing build ini langsung berdampak terhadap harga Ondo, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahkan banyak yang ada yang memperkirakan bahwa Ondo akan mampu meledak sampai $40 dengan adanya laporan ini. Nah, sekarang kita akan lihat pergerakan harga Ondo, teman-teman. Apakah memang benar bisa mencapai $40? Kita akan cek di CoinMarketCap. Ini harga Ondo hari ini mengalami kenaikan luar biasa sebesar 11,19%. Dalam 24 jam terakhir diperdagangkan di angka 0,7920, teman-teman. 7928 US dollar. Kemudian untuk volume 24 jamnya ini meledak sampai 157%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Ondo di angka 157 juta US dollar. Kemudian untuk market kapitalnya mencapai 1,1 miliar US dollar, teman-teman. Kalau kita lihat Ondo ini sudah masuk jajaran 100 besar koin market cap, dia ada di peringkat ke-65. Kemudian total supply Ondo sendiri sangat sedikit, teman-teman. Ini sekitar 10 miliar Ondo dan yang beredar baru 1,39 miliar Ondo. Nah, pertanyaannya apakah kita layak melakukan pembelian Ondo pada hari ini? Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ondo, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi saya di sini hanya berbagi pandangan, perspektif saya yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi ada dua metodologi entry, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa ini kalau kita lihat pada tanggal 29 Agustus 2024 terjadi dead cross, teman-teman. Sehingga kita lihat MA50 masih berada di bawah MA200 sehingga trennya penurunan. Jadi bagi yang menggunakan MA50 dan MA200, maka saat yang tepat untuk membeli kita menunggu dulu terjadinya golden cross. Kalau MA50 memotong MA200 ke atas atau pada saat terjadi golden cross, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Itu bagi yang menggunakan MA50 dan MA200. Namun bagi teman-teman yang memakai metodologi breakout, ini kita tahu di sini ada resisten, teman-teman. Candle hijau, kemudian candle merah ini adalah resisten hari. Di time frame daily ini sudah di break, teman-teman, sudah di breakout. Mungkin yang bagi yang suka dengan teori breakout itu sudah bisa melakukan pembelian. Tapi kalau yang memakai MA cross, kita tunggu golden cross, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Kalau ada tadi pertanyaannya apakah Ondo bisa mencapai $40, coba kita lihat di time frame weekly, teman-teman ya. Kita lihat di time frame weekly. Maka harga realistisnya, harga puncaknya itu sampai 1,47, teman-teman. Jadi kalau harga target $1,47 itu harga ATH-nya. Ya memang bisa saja sampai $40, tapi butuh waktu beberapa saat, teman-teman. Kalau misalkan dia breakout harga 1,47, bisa-bisa dia terbang lebih lanjut ke atas, teman-teman. Tapi kalau $40 saya pikir tidak dalam waktu dekat, tetapi peluang itu tetap ada. Karena fase bull market menurut saya belum dimulai, teman-teman. Ini masih saling 50-50, teman-teman. Namun kalau kita lihat untuk Ondo hari ini pergerakannya sudah sangat luar biasa. Bagi yang teman-teman yang mau entry, yang memakai metodologi breakout resisten, ini itu bisa masuk sekarang. Tapi kalau bagi yang memakai golden cross, kita tunggu momen golden cross terjadi. Oke, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.